Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali bersama saya Mugi Zainal di jelang iftar kali ini. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berjumpa dengan pemirsa kali ini di Ramadan yang selalu kita rindu dan nantikan. Ya, pemirsa, sebagai umat muslim, kita selalu diajarkan untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya? Kali ini tema kita adalah wujud rasa cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya dua narasumber kita kali ini, pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Aryan Fakih, Sarjana Pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ustadz? Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, beliau pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Al-Islah serta pembina Teras Hijrah dan founder Surau Ilmu. Ya. Dan narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Hidayatullah LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang juga berjumpa dengan Ustadz kembali ya. Beliau masih aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ketua dakwah Azikra. Masya Allah, ini kegiatannya semuanya cukup padat, tapi hari ini bisa hadir di jelang iftar ini Masya Allah banget ya. Ya, yang pasti tema kita wujud cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Berhubung kita membicarakan masalah cinta, waduh, ini kalau masalah cinta pasti kalau bicara cinta tuh sesuatu yang indah gitu ya. Dan kita ingin tahu nih definisi cinta itu seperti apa dan jenis-jenis cinta terhadap Islam itu apa saja nih Ustadz Aryan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait cinta, ini memang satu topik yang bagi semua kalangan ini memang sangat erat sekali. Pokoknya kalau ngomong cinta tuh indah. Iya, gitu, betul kan, ya. indah gitu kan, melayang-layang Betul. gitu kan. Ya, betul. Nah, memang perlu ini kita coba kaji. Pertama memang dari definisi dulu kan ya. Cinta itu apa sih gitu kan. Betul Ustaz. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa cinta itu adalah rasa yang muncul dari hati, yang menggelayuti hati sehingga muncul rasa rindu dan kasih sayang gitu kan. Nah, ada pendapat dari ulama yang bernama An-Najm Al-Andalusi mengatakan bahwa cinta itu permainan katanya. Cinta itu permainan gitu kan. Makanya Syekh An-Najm ini menyebutkan bahwa cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia hanya bisa dilihat dan dirasakan dengan perbuatan gitu kan. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri itu memberikan satu pandangannya terkait definisi cinta. Cinta itu adalah rasa kasih sayang yang bisa menghancurkan tembok kesombongan, yang bisa menghilangkan rasa pamrih, yang bisa menghilangkan rasa marah menjadi pemaaf. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi cinta itu sebetulnya luar biasa sekali definisinya gitu kan. Jadi ada di dalamnya itu unsur kelembutan hati, kasih sayang, keindahan, damai gitu kan. Nah, terkait dengan jenis-jenis cinta, itu jenis-jenis cinta itu menurut Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan hubus syikoh. Apa itu hubus syikoh? Hubus syikoh itu adalah cinta kepada lawan jenis. Wah, ini misalkan, wah cantik bingit misalkan gitu kan ya. Cantik bingit, ganteng bingit gitu kan. Sehingga nah itu kan apalagi milenial kan gitu, sampai dibayang-bayangkan gitu kan. Nggak habis makan semua terpikir ya, gitu ya. Gitu. Sampai yang kedua itu ada yang disebut dengan hubur rahmah. Hubur rahmah itu adalah cinta yang muncul dari rasa kasih sayang seperti halnya seorang ibu kepada anaknya. Ada sampai ada istilah itu bahwa seorang ibu adalah pembohong yang terbaik. Ketika anaknya kelaparan, makanan yang tadinya untuk ibunya, melihat anaknya belum makan, ditanya oleh anaknya, apakah ibu sudah makan? Sudah, padahal belum. Makanan itu dikasihkan kepada anaknya. Itu hubur rahmah. Jadi cinta yang muncul dari sanubari, muncul ikatan hubungan tadi, ada hubungan keturunan seperti ibu kepada anak. Yang ketiga ada hubut ta'zim. Hubut ta'zim itu cinta yang muncul karena ingin memuliakan, ketakjuban,
ingin memuliakan. Nah itu contohnya seperti kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, begitu. Masya Allah ya. Jadi kalau sudah berbicara cinta, kadang-kadang lupa makan. Ya. Tapi yang pasti kalau kita cinta itu kan semua sesuatu bisa kita lakukan ya, Betul sekali. berjuang Berjuang. ya seperti itu ya, Ustadz Aryan ya. Ya. Nah untuk Ustadz Hidayatullah, lalu bagaimana ya untuk kita saat ini sebagai umat Islam ya, seharusnya kita bersikap mencintai kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustadz? Ya, kita saat ini tentu saja mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah kewajiban kita. Wajib ya. Wajib, hukumnya itu wajib. Makanya kata para ulama, orang yang tidak membaca, Imam Syafi'i memiliki sebuah syair. Di situ dalam syair itu dikatakan bahwasannya yakfikum azimal fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup kebanggaan bagi kalian wahai ahlul bait, wahai keturunan Rasulullah, orang yang tidak bersolawat kepada kalian di dalam sholatnya nggak sah. Maka kita di tahiyat itu ada solawat kepada Rasulullah dan solawat kepada ahlul bait. Ini makanya kita harus bersikap memuliakan, mengagungkan keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita kalau kita melihat atau bertemu dengan anak seorang pejabat, anak seorang ulama, anak seorang yang kita hormati, tentu kita akan sangat memuliakan mereka. Betul. Begitu juga dengan anak cucu Rasulullah SAW, ahlul bait itu justru lebih. Kenapa? Karena kita berharap kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari kakeknya ini. Betul. Lalu kita tidak, kalau jangan sampai kita Rasulullah itu tidak akan memberikan syafaat kepada kita gara-gara menyakiti anak turunnya. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, saya tinggalkan dua hal untuk kalian, kalau kalian pegang maka kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah itrati ahli baiti, yaitu keluarga dan kerabatku. Kalau sekarang ini di Indonesia atau di seluruh dunia yang masih bisa kita lacak ya, yang dikenal di Indonesia dengan kata Habib, kalau di Arab sana dengan kata Sayyid, itu adalah keturunan-keturunan dan mereka memiliki sanad. Jadi silsilah keturunannya itu mereka pegang sampai sekarang. Ada ijazahnya, ada istilahnya itunya. Maka di Robitoh Alawiyah namanya itu. Itu yang membuktikan mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Tentunya dengan memuliakan, dengan menghormati mereka ini, itu kita lagi-lagi berharap Rasulullah memberikan syafaat. Karena ketika nanti itu nggak ada lagi, kita mengandalkan amal kita belum tentu, belum tentu diterima amal kita. Betul. Iya, mudah-mudahan setelah pemirsa juga di rumah mengetahui dari materi yang kita bawakan hari ini, semakinlah kita mencintai ya, ahlul bait dan Rasulullah, terutama ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan diskusi mengenai rasa cinta Rasulullah dan juga rasa cinta kita kepada Rasulullah dan juga ahlul baitnya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Berbicara mengenai cinta mencintai, tapi yang ini beda pemirsa. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya? Ya Ustadz Aryan, pasti punya trik dan cara serta kiat. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, Ustadz Aryan? Baik, sebetulnya perasaan yang tumbuh itu muncul dari pengetahuan awalnya kan. Nah, salah satu tekniknya itu adalah bagaimana kita banyak membaca, banyak menghadiri majelis ilmu. Mungkin saya bisa menyampaikan mengapa sih kita itu harus cinta kepada Rasul gitu kan. Kita punya ibu, kita sakit ibu kita rawat kita kan. Kita punya ayah, kita misalkan dalam kesulitan ayah kita menolong kita kan. Adakah yang bisa melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya? Saya harap saya temukan tidak ada lah gitu. Betul. Tapi ada satu yang mungkin tidak bisa ditandingi cintanya itu oleh seorang ibu sekalipun. Dia adalah cintanya Rasulullah Muhammad SAW. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin syahnu yughni. Jadi pada saat nanti dibangkitkan di yaumil ba'as, lalu semuanya dikumpulkan di padang mahsyar.
dalam keadaan semuanya itu susah payah, digiring dengan api yang begitu besar, tanpa arah, tanpa tujuan, disitulah terjadi sebuahnya penderitaan yang sangat menderita. Yauma yafirul mar'u min akhi, seorang sahabat yang tadinya sohib sekalipun, rela saling bela itu nggak bisa nolong. Wa ummihi wa abi, sekalipun ibunya, ayahnya tidak bisa nolong dari bagaimana getirnya padang mahsyar. Likulli imri'in minhum yauma idin syahnu yugni. Semuanya sibuk nyelamatin diri sendiri kecuali satu, Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat dibangkitkan di yaumil ba'as, datang malaikat, wahai Rasulullah, itu surga Firdaus untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di mana umatku? Ya Rasulullah, itu surga Firdaus untukmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di mana umatku? Sampai 3 kali, ya Rasulullah, itu surga Firdaus untukmu ya Rasulullah. Di mana umatku? Akhirnya lari Rasul Muhammad SAW. Menghadap Allah, ya Allah di mana umatku? Diberitahu oleh mereka sedang menderita di padang mahsyar. Lari ke padang mahsyar, menangis Rasulullah melihat penderitaan umatnya. Lalu sujud kepada Allah dengan lama menangis memohon, ya Allah tolonglah umatku ya Allah, mereka tidak akan kuat. Sedemikian cintanya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah tidak melihat apakah dia pemabuk, tidak. Ummati, ummati, ummati. Pada saat ditimbang dihisab amal masing-masing orang itu, ditungguin satu persatu oleh Rasulullah. Pada saat timbangan amalnya berat ke sebelah kiri, maka dilemparkan sorban Rasulullah kepada timbangan umat. Pada saat akan melewati jembatan Sirat, Rasul itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma salim salim ya Allah, selamatkan umat. Ketika tercebur satu umat Rasulullah ke dalam neraka, menangis Rasulullah Muhammad SAW. Lalu menghadap Allah, sujud kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, selamatkan umatku ya Allah, yang di dalam dadanya masih ada iman sebesar biji jagung. Dikeluarkan, diantarkan langsung, dibukakan pintu surga oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga oleh Rasulullah. Masya Allah. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya ya. Ya umati, ya umati, ya umati. Jadi kalau kita mengetahui hal seperti ini pemirsa, rugi juga rasanya apabila juga kita tidak berbalik mencinta yang lebih besar lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Ustadz Aryan ya. Ya Ustadz Hidayatullah, wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita wujudkan. Nah, wujud cinta seperti apa nih Ustadz? Iya, cara kita mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan mengikutinya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, pintunya cuma satu, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan yang paling utama kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah karena kita ingin dicintai oleh Allah. Tanpa pintu yang satu ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta kepada Rasul ini harus full, harus totalitas, nggak bisa separuh-separuh. Seorang sahabat Umar bin Khattab menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kamu adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Kata Rasulullah dijawab, wahai Umar, nggak bisa, kecuali saya menjadi yang lebih kamu cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab, baik, sekarang saya mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Makanya di dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian kecuali atau hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Maka cinta kepada Rasulullah ini harus mutlak. Sehingga kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah juga. Tadi yang disebutkan oleh Ustadz Aryan. Begitu cintanya Rasulullah. Jangan sampai cinta Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan. Iya, betul. Maka ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran, melihat ada ayat, bagaimana di ayat Al-Quran tentang munajatnya seorang Nabi Ibrahim mengadu akan umatnya. Cerita tentang Nabi Isa mengadu akan umatnya, Rasulullah langsung menangis. Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril, wahai Jibril datang ke Muhammad. Kenapa dia menangis? Ya Muhammad, ma yubkik. Apa yang membuatmu menangis wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, saya terpikir tentang umatku, kelak di akhirat bagaimana.
langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan Jibril kepada Muhammad bahwasanya saya tidak akan mengecewakanmu wahai Muhammad dan saya tidak akan mengazab umatmu. Masya Allah. Gitu. Benar tadi Ustadz Hidayatullah mengatakan bahwa bagaimana nih gayung bersambut Betul. yang tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Jangan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai umatnya saja, tapi bagaimana kita pun layaknya sebagai umatnya juga mencintai. Bila perlu kita mencintai dengan mengingatnya, dengan meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Masya Allah ya. Apalagi di Ramadan kali ini ya. Bagaimana kita juga harus terus berintrospeksi diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Ustadz, kita akan bicara lagi, tapi tentunya kita break dulu ya. Dan pemirsa di rumah berbicara mengenai rasa cinta kepada Rasulullah SAW serta Ahlul Bait. Tentulah sesuatu yang begitu harus terus kita ingat dan saling mengingatkan supaya kita mendapat syafaatnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Jalan Iftar kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Muslim dan umatnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar mencintai kaumnya. Ya, Ustadz Aryan, yang ingin saya tanyakan juga nih, sebagai seorang wanita, bagaimana cara saya mewujudkan yang baik untuk menanamkan terus semangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, mungkin kita bisa ambil satu contoh dari Ummul Mukminin, Ya. Sayyidah Khadijah. Ketika Fathul Mekah, semuanya bergembira, semuanya bersenang, Ya. semuanya memuji bertakbir. Ya. Sampai para sahabat tuh pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat dicari, ternyata Rasulullah itu tidak ditemukan di Mekah. Hilang, entah kemana. Ternyata beliau sedang berada di makam Sayyidah Khadijah. Ingin ngobrol dengan Sayyidah Khadijah. Berbicara dengan Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, apa yang engkau korbankan selama ini tidak sia-sia, wahai Khadijah. Saat ini Islam telah berjaya, wahai Khadijah. Sedemikian cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Apa memang menjadi keunggulan dari Sayyidah Khadijah sehingga begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah? Ternyata satu kata saja. Sayyidatu Khadijah memiliki satu kelebihan yang disebut dengan wafa. Apa itu wafa? Wafa itu artinya kalau kita misalkan terjemahkan bebas lah gitu. Iya. Wafa itu habis-habisan. Bagaimana yang tadinya seorang perempuan yang kaya raya, Iya. bisnismen, sampai hampir setengah kekayaan di Makkah itu miliknya Khadijah. Masya Allah. Ketika menikahi Rasulullah Muhammad SAW, apa yang terjadi? Kekayaannya habis. Bahkan satu ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang dari berdakwah, disambut oleh Khadijah, lalu Rasulullah tidur di pahanya Khadijah, diusap rambut Rasulullah oleh Sayyidah Khadijah sambil menangis. Menetes air mata Khadijah kepada pipi Rasulullah. Terbangun Rasulullah, wahai Khadijah, wahai istriku tersayang, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Sedemikian harta yang begitu banyak, setelah engkau menikah denganku, engkau menjadi sulit seperti ini. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku tersayang, seandainya aku mati, seandainya aku meninggal, lalu engkau masih harus tetap berdakwah ke pulau yang melewati lautan sana. Andaikan aku sudah meninggal, maka galilah kuburanku. Engkau ambillah tulang belulangku. Lalu tulang belulang itu engkau jadikan rakit sehingga engkau bisa menyeberang untuk berdakwah ke pulau sana. Sedemikian pengorbanan Khadijah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Satu kunci sehingga Sayyidah Khadijah menjadi cinta sejati Rasulullah adalah memiliki sifat wafa. Habis-habisan, tidak melihat suaminya bagaimana, habis-habisan full. Nah itu menjadi kunci. Masya Allah ya. Kalau kita banyak mendengar kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz Hidayatullah ya. Jadi
ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita mencintai Rasulullah itu semakin sering bersolawat. Nah, bagaimana dengan menyikapi hal ini, Ustadz? Ya, Silakan. tentu saja kalau kita berbicara cinta tadi, tentu Iya. kita akan sering menyebutnya. Betul, Kita mencintai betul. seseorang akan sering menyebutnya, akan kita tulis dalam buku kita, buku kenangan kita, di HP kita, Iya. karena kita cinta sama dia. Makanya para ulama memiliki banyak sekali karangan solawat-solawat. Kita kenal di Indonesia adalah solawat Barzanji, Iya. ada Ad-Daibai, ada Maulid Al-Habsyi yang sering dibaca oleh para ulama ketika musim-musim Maulid Nabi. Itu adalah karya-karya solawat. Kalau kita berbicara, ada di Mesir namanya Imam Al-Busiri dengan burdahnya sampai mimpi Rasulullah dikasih sorban sama Rasulullah. Masya Saking Allah. dia membuat sebuah salawat, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah salah satu cara kita dalam mencintai Rasulullah. Selain kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita juga sering menyebut beliau dalam solawat. Maka keutamaan solawat ini sangat luar biasa. Makanya kalau kita harus memiliki cita-cita, Iya. selama kita hidup ini setidaknya sekali saja kita bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah. Kalau kita sampai meninggal dunia, sampai Indah kita tua, banget gitu. belum pernah bermimpi Rasul. Iya. Kira-kira kenapa? Kok Rasul nggak pernah hadir di dalam mimpi kita? Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Maka setidaknya satu kali. Bahkan kalau para ulama itu bukan hanya mimpi. Iya. Bahkan di dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Masya Bukan Allah. hanya mimpi. Dalam keadaan terjaga bisa melihat Rasulullah SAW. Itu semuanya efek dari apa? Al-hub, yaitu cinta. Nah, lagi-lagi Rasulullah pernah mengatakan, ishtaqtu ila ikhwani. Saya itu rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, awalasna nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Tidakkah kami ini semua adalah saudaramu wahai Rasulullah? La bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang datang sepeninggalku. Mereka tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Masya Nah, yang Allah. disebut saudara ini sama Rasul ya kita-kita ini. Yaitu mencintai Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Padahal kita tidak pernah melihat mukjizatnya Rasulullah. Kecuali Al-Quran. Itu pun siapa yang bisa benar-benar terpengaruh Al-Quran itu mukjizat. Kalau kita kan mukjizat yang umumnya kita mukjizat-mukjizat yang bersifat hisiat, bersifat kelihatan. Rasulullah membelah bulan, kita nggak pernah tahu. Keluar air dari selah jari-jari beliau juga tidak pernah tahu. Tapi kita beriman. Ini yang disebut oleh Rasulullah adalah sebagai saudara. Nama saudara sama sahabat dekat mana? Dekat saudara. Makanya sahabat protes, awalasna nahnu ikhwanuka, bukankah kami saudaramu? Oh bukan, kalian sahabatku. Yang saudaraku adalah, yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, tidak pernah melihatku, tapi beriman kepadaku. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Nah, di tengah pandemi seperti ini ya Ustadz Aryan ya, Ustadz Hidayatullah ya, otomatis masalah pasti ada saja. Apalagi Ramadan kali ini kita di tengah wabah. Nah, bagaimana menyikapi hal ini gitu? Maksudnya menyeimbangkan antara masalah dengan terus kita menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Apakah ada efeknya, Ustadz Aryan? Sebetulnya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran kan, bahwa hidup itu ujian. Ya. Hidup itu ujian. Sampai beberapa kali Rasulullah itu mengalami masa-masa pahit. Pada waktu itu ada yang disebut dengan boykot ekonomi kan, di mana masyarakat umat Rasulullah di Madinah pada saat itu tidak boleh berhubungan apapun dengan masyarakat Mekah selama 3,5 tahun. Sampai disitulah titik yang disebut dengan penderitaan yang luar biasa menderitanya. Jadi bukan hanya sekarang penderitaan itu. Dulu pun Rasulullah mengalami bahkan lebih parah lagi. Sampai umat Rasul itu ditemukan pada peristiwa boykot ekonomi itu, sampai ada yang perutnya membusung karena kelaparan, sampai ada yang meninggal, sampai mulutnya berbusa karena kelaparan. Bahkan istri Rasulullah dan paman Rasul Muhammad SAW itu awal sehingga terjadinya sakit parah itu setelah boykot ekonomi tersebut. Maka sebetulnya apa yang terjadi di situ? Dalam kitab Nasoihul Ibad itu dijelaskan bahwa ada 6 perkara yang tidak akan mungkin beres tanpa 6 perkara yang lain. Yeah. Salah satu diantaranya adalah jihad. Itu tidak akan selesai tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Maka sebetulnya seberat apapun ujian yang kita alami pada saat ini, seperih apapun, sepahit apapun ujian yang kita alami pada saat ini, sesungguhnya tidak ada yang membiarkan kita sendiri. Hak Allah senantiasa menemani diri kita dalam kesendirian kita, dan pertolongan Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher gitu. Keyakinan itu. Masya Allah. Ya, jadi intinya walaupun dalam keadaan situasi apapun, jangan sampai menyurutkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Ya, baik Ustadz Aryan dan juga Ustadz Hidayatullah, tanpa terasa waktu di penghujung acara kita kali ini, sedikit silakan pesan Ustadz Hidayatullah ke pemirsa. Ya, terkait dengan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, tentu saja lagi-lagi kita harus selalu menumbuhkan rasa cinta ini. Jangan sampai hilang rasa cinta ini. Lagi-lagi kita jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kelak di akhirat tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tadi dengan dua hal. Yang satu sesuai tema yang kita angkat, yaitu kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah cinta kepada keluarga. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang itu, la as'alukum alaihi ajran. Karena dakwaku ini saya tidak menginginkan ada balasan. Jadi Rasulullah mendakwakan Islam, kita dapat iman, dapat Islam. Rasulullah enggak meminta balasan apa-apa. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa membalas apa-apa kepada Rasulullah kecuali dengan mencintai beliau dan mencintai keluarganya. Masya Allah. Ya, Ustadz Aryan, silakan Ustadz Aryan. Tidak ada seorang pun yang cintanya bisa melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Hidayatullah, jangan sampai cinta yang saat ini oleh Rasulullah dicurahkan kepada umatnya, bahkan saat ini Rasul itu sedang menunggu di surganya sana, menunggu umatnya, menunggu kedatangan umatnya. Jangan sampai apa yang telah Rasulullah, kalau istilahnya tiket yang diberikan oleh Allah untuk umatnya itu kita sia-siakan. Maka dari itu kita senantiasa terus belajar, terus mengkaji, terus mengenal, karena makrifat, pengenalan lebih dalam itu tidak akan mungkin muncul tanpa adanya pengetahuan dan tanpa adanya keinginan, semangat untuk mempelajarinya. Maka semangat terus menuntut ilmu, semakin kenal terus uswah kita, maka itu akan menjadi kunci semangat kita untuk lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Hidayatullah dan juga terima kasih banyak Ustadz Aryan Fakih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ladang ibadah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan yang pasti pemirsa, di bulan Ramadan yang suci ini mudah-mudahan kita selalu menimba ilmu, semakin banyak mempelajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pribadinya, sehingga kita juga meneladaninya dan juga semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak di akhirat kita bisa berkumpul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.